Health alert. Coded. Assalamualaikum Ustazah Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dengan baik. suara. Mari kita mulai. Iya, monggo. Oke. Alert. Brian Surabaya has joined the... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua sehingga kita bisa hadir lewat fasilitas Zoom ini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar di Gerakan Tunanetra Mengaji. Jadi nama kita sekarang Bu bukan SGB yang mungkin Bu Umi mungkin dulu kenal ya secara familiarnya mungkin SGB dulu. Tapi untuk tahun ini itu berubah nama menjadi Gerakan Tunanetra Mengaji ya supaya lebih supaya lebih sederhana dan lebih mencakup segala lapisan usia. Kalau pakai kata sekolah itu kan nanti mungkin berhubungan dengan usia, pantas-pantasan dengan usia sehingga ketika dengan nama yang baru Gerakan Tunanetra Mengaji ini akan lebih sederhana dan familiar di telinga kita para disabilitas netra. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dia telah membimbing kita dari jalan yang gelap, zaman jahiliyah, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah lewat turunnya wahyu yang turun secara berkala dan itu berupa ayat-ayatnya lewat kitab suci Al-Quran dan tentu saja adalah lewat agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agama Islam. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita awali saja kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik, sebelum Bumi nanti akan menyampaikan materi bahwa tujuan kita untuk mengadakan kegiatan ini insya Allah per minggu, 1 minggu sekali di hari Selasa jam 19 ya paling tidak 60 menit ya, paling tidak 60 menit kalaupun harus molor ya kita sesuaikan mulainya jam berapa nanti 60 menit ke depannya. Ya tidak perlu banyak-banyak, yang penting sedikit demi sedikit tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Alert. Imam Syafi'i Ketua 1 DP untuk kemudian meningkatkan kompetensi kita, Alert. Imam Syafi'i Ketua kita dalam menyampaikan pengajaran yang akan kita sampaikan kepada para santri. Nah, monggo Bu Umi, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan pemaparannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Pak Hamdan yang di balik layar senantiasa berkibar memotivasi teman-teman Ustazah Gerakan Tunanetra Mengaji dan juga koordinator atau kepala kepala gerakan kepala suku Pak Heri. Kepala suku. Nggak dengar suaranya top itu. Koordinator Mute button. To activate press. Pak backnya Pak bocor. Ask to mute button. To activate press. Terlebih dahulu kita semuanya sama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Brian Surabaya. Imam alamin. Raja Guest Alhamdulillah. Yudi Surabaya Guest Computer Audio Mute pada malam hari ini alhamdulillah
Kita Umi Sa'adah, semuanya ditakdirkan Yeni, oleh guest, Allah computer, untuk bisa Mukhtar, guest, bersilaturahim, computer, takdir audio, bersama. muted, video off. To Sesuai move yang to an item, kita 0, 6, Muhammad rencanakan Ferdiansyah, Ade, kemarin guest, beberapa computer, hari Brian yang Surabaya, lalu. guest, computer, Kami, audio, muted, saya sama Pak Gusti juga karena ada keinginan teman-teman semuanya dari niat roh azam panjenengan semuanya senantiasa meningkatkan Bukti Hamdan, kapasitas Imam bukan Raja, fakultas ya, Yudi Surabaya, Heri Cahyono, meningkatkan kompetensi guest, diri computer, Mukhtar, sebagai guest, ustadz, computer, mute button, to enter, ask, mute asatid, button. dari Dewan Asatid, Gerakan Tunanetra Mengaji, dan juga sama-sama kita Ade, guest, saling Surabaya, Gusti Hamdan, Imam Syafi'i, memotivasi, Mukhtar, saling guest, Raja berbagi Keti, Yudi untuk Surabaya, guest, computer, mempersiapkan Heri diri Cahyono, kita Umi Sa'adah, semuanya Yeni, guest, senantiasa computer, audio, mengupdate, muted, video off. senantiasa To move to saling an item, press the arrow murojaah keys. agar ketika kita menyampaikan kepada anak didik kita semakin mantap, semakin disenangi, dan Mute button, peserta didik. ask to unmute button, to activate press pacebar, mute button, to activate press pacebar. Bu Umi, mohon maaf, sebentar saya salah Bu Umi. More options to manage your participant. Input search keyword. Halo Bu Umi, Mute sebentar button. saya salah sebentar ya Bu Umi. Pacebar. More options. Pak Heri, minta tolong di More mute options dulu for Pak Heri, itu suaranya bocor button. sekali Pak Heri. Iya itu Iya, iya, penuh sebentar, topnya yang Activate press. Suara Jos saya yang bocor ya Pak ya. Iya, Mute aja, Sebentar. dulu aja. Sebentar, guys, sebentar. Alt S. Jadi suaranya tabrakan nih, Alert. suaranya Bu Share has Umi been yang stopped. Benar ya? halus. Oke, sekarang bocor nggak sekarang? Udah. Oke. Suara saya bisa didengar? Ya sudah Bu, ayo Bu. Iya Bu, sekarang sudah bisa Bu. Tadi tabrakan Bu. sudah bisa didengar. Oke, lanjut. Tapi nggak benjut ya tabrakan ya? Ya, monggo. Baik, Afwan. kita ulangi lagi. Pertama kita bersyukur dulu, monggo bersama-sama kita mengaturkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahim via Mbak Zoomiyah. Jamaah Zoomiyah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah yang tujuannya seperti yang disampaikan kepala sukunya tadi, Pak Heri, jadi untuk meningkatkan kompetensi di antara kita semuanya dalam rangka berbagi keterampilan, berbagi bisa belajar membaca Quran dengan gerakan besarnya yaitu gerakan tunanetra mengaji. Bismillah, semoga niat kita semuanya selalu menata niat kita semuanya untuk menjadi ahlullah, ahli Gusti Allah dengan menghidupkan, dengan menyebarkan Al-Quran suci ini. Dan tidak mudah bagi seseorang akan bagikan semangat dan kemampuan yang Al-Quran kalau tidak ada niat. Niat juga tidak akan bisa sempurna ketika tidak ada kemampuan atau kompetensi. Tapi alhamdulillah saya yakin panjenengan semua di sini sudah pernah digodok sidang sama Pak Gusti yang dulu pertama kali ada TOT nih. Alhamdulillah setelah TOT ada tindak lanjutnya dan alhamdulillah panjenengan semuanya, teman-teman Ustadz Asatid, Dewan Asatid, Gerakan Tunanetra Mengaji bisa berkiprah dengan beberapa peserta didiknya atau santri-santrinya yang bermacam-macam itu. Sebelum kita menyampaikan diskusi tentang tambahan materi tentang tajwid, ini saya ingin mendengar terlebih dahulu ini. Sejauh mana yang sudah disampaikan kepada istilahnya santri-santri atau peserta didik itunya kalau di grup. Siapa dulu nih? Sampai di mana pembelajaran teman-teman ini bisa update untuk asesmen sekilas? Ya, saya Monggo, dulu Pak. Bu ya. Saya dulu. Iya, monggo. Saya kan berkecimpung di Sidoarjo memang ya. Paling banyak aktivitas saya di Sidoarjo. Jadi untuk kemampuan para santri yang ada di Sidoarjo itu memang 90% itu masih di Iqra, Bu. Jadi memang sesuai dengan buku panduan itu masih membahas ya seperti mat tobi'i, tapi yang namanya di buku panduan itu bukan mat tobi'i, namanya mat alif gitu ya nanti ya. Kemudian isbaiyah, kemudian nanti mat
badal yang sesungguhnya mad badal itu tergolong dalam golongan mad far'i, gitu kan ya. Kemudian Iya. nanti ada alif masuro, kemudian tanwin, sukun dulu, kemudian membedakan huruf mati yang sebenarnya itu nanti akan ada hubungannya, ada yang kolkola, ada yang sifatnya hames, dan banyak lagi kan sebenarnya kalau berbicara masalah membedakan huruf mati. Cuma yang memang yang ditekankan di buku itu bukan nama-nama yang itu langsung, memang masih yang dasarnya saja membedakan bunyinya, pelafalannya. Kemudian masalah tasdid. Nah, tasdid itu kan juga nanti macam-macam kan ya. Kemudian tanwin, tak marbuto, kemudian hamzah wasol, alif lam komariah, alif lam samsiyah, lafaz jalalah, sampai dengan itu Bu. Kalau dari akhir dari materi yang di kami, di panduan kami itu mematikan 2 huruf di akhir kata gitu. Setelah itu baru kemudian latihan-latihan surat pendek. Nah itu yang sampai di Iqra. Nah kemudian untuk yang sampai Al-Quran ini baik di Surabaya dan Sidoarjo itu sudah diberikan buku tajwid, buku panduan, dan itu lebih detail lagi memang. Jadi seperti tadi yang bab kalau di Iqra itu masalah nun sukun itu hanya dijelaskan misalnya nun sukun bertemu dengan misalnya alif, kha, khoa gitu. Dibaca jelas gitu. Nah, tapi di buku tajwid yang baru, yang tajwid ini yang sekarang, yang bukan Iqra ya, yang bukan buku panduan, itu sudah disebutkan memang idhar apa begitu. Kemudian nanti akan ada ikfa itu ikfa apa? Yang masuk dalam golongan ikfa hakiki itu nanti ada ausat, abad begitu ya. Termasuk juga bahasanya untuk yang sampai Iqra itu sudah macam-macam Bu. Jadi ada yang bacaan misalnya tawasud, kemudian masila, kosiro. Nah, begitu-begitu yang yang sudah diajarkan oleh teman-teman di Gerakan Tunanetra Mengaji. Secara umumnya begitu untuk yang sampai Al-Quran. Lumayan, sudah sampai mat far'i juga nih. Ya, jadi mat itu sudah dijelaskan di situ Bu. Jadi lumayan banyak sudah sekarang. Kalau yang sampai Al-Quran itu ya sudah banyak. Cuma memang itu Bu tidak dibahas secara khusus karena memang ternyata kalau mau diteliti materinya itu malah banyak baca Qurannya gitu ya. Sebagian guru itu lebih banyak bacanya. Ada yang kemudian juga berimbang, kemudian dengan membaca ayat kemudian membahas. Tapi secara khusus untuk waktu itu hanya membawa bukunya saja begitu ya, tanpa kemudian harus perlu membaca itu tidak. Jadi selalu digandengkan dengan bawa Al-Quran, baca ayatnya, kemudian disampaikan langsung ilmunya gitu. Tapi tanpa bukunya itu, padahal bukunya sudah diberikan. Ya mungkin harapan guru-guru yang ngajar itu adalah buku yang khusus itu dipelajari di rumah tanpa perlu dibawa waktu ngaji. Iya. Itu nggih, Pak Heri. Oke. Cukup kita. Nggih. Mungkin ada satu lagi yang lain. Itu monggo yang lain Pak Mukhtar atau siapa yang bisa dari Surabaya apa dari Pak Mukhtar itu Lamongan nggih. Gresik. Surabaya, Bu. Surabaya Pak Mukhtar. Ya, itu yang punya penilai itu, Bu. Nggih. Dipicing. Monggo. Pak Mukhtar gimana Pak Mukhtar kabarnya? Nggih, Pak Gusti, monggo kalau mau istirahat, monggo. Monggo Pak Gusti. Sugeng istirahat. Oke. Semoga enggal sehat. Pak Mukhtar. Sebentar, Pak Mukhtar. Tak bantu nyalakan. Sebentar, Pak. Sebentar. Nah, Pak Mukhtar itu tolong diusap-usap cari oke, Pak Mukhtar. Sudah saya coba
klikan dari sini Mike. Atau Mas Ade? Mas Ade? Mas Ade? Ada Mas Ade atau apa itu di unmute Pak? Ada. Mas Adenya. Sebentar, Bu. Saya rasa cukup sih Pak. Itu tadi sudah mewakili. Oh iya. Ya begitu ya Mas Ade ya. Seperti itu Nggih. ya. Nggih. Secara besar, garis besar seperti itu sih. Jadi termasuk mengidentifikasi juga nih. Nggih. Jadi di setiap KBM itu ada beberapa metode, mungkin dari masing-masing guru memiliki metode tersendiri lah gitu. Ada yang setelah membacanya itu dibedah satu-satu, tajwid, terus hukum bacaannya gitu. Ataupun apa ya? Ya dibahas secara khusus, tapi belum pernah ada sih gitu. Jadi masih yang dicampurin dengan setelah membaca Al-Quran tersebut. Langsung Gitu. dicari tajwidnya gitu nih. Nggih. Oh ya. Baik, berarti sedikit dari asesmen kompetensi dari santri-santrinya diajarkan tajwidnya yang sudah Al-Quran. Alhamdulillah sudah diajarkan juga. Mungkin secara khusus per bab apa belum gitu nggih. Malam hari ini mungkin saya perlu share yang pengalaman tentang Braille yang untuk tajwidnya ini nggih. Mungkin nanti bisa dipakai atau kreasi panjenengan semuanya. Mas Radik, siap? Mas Radit iki lakone. Yes. Mas Radik, ke kanan dikit Mas Radik. Mas Radik agak ke kanan dikit ben ketok. Wah. Nah, oh ya. Nah, gitu posisi pas. Wis. Dalange iki. Borek. Pada malam hari ini saya ingin berbagi namanya mengenakan tajwid juga, tapi per bab gitu nih. Per pokok bahasan. Misalkan iklab, hukum nun sukun. Hukum nun sukun insya Allah panjenengan semuanya sudah menguasai, begitu juga mim sukun. Sedikit-sedikit hanya mungkin strategi atau metodenya saja. Atau namanya, labelnya. Nanti berangkat dari saya yang berbagi ini, panjenengan juga bisa membuat formula baru atau nama baru misalkan. Cuma yang ingin saya bagikan ini namanya jari tajwid. Kalau pernah dengar apa jaritmatika ya? Pernah dengar nggih? Nggih. Nah, jaritmatika. Kalau ini saya adaptasi dari situ namanya jari tajwid. Kenapa kok nama jari tajwid itu? Kita belajar tajwid, kemudian untuk memudahkan ingatan itu kita sambil pakai media tangan, pakai jari. Nah, ini bisa berbagi dengan teman-teman apa namanya? Nyebutnya pesantren atau peserta apa Pak? Pak Heri? Santri, Bu. Santri. Tetap nyebutnya seperti yang seperti yang dulu. Nah, betul. Dari para santri, jadi menyampaikan ke para santri, nah, itu kreasi nanti. Cuma dari saya kasih labelnya jari tajwid. Medianya tangan untuk mengingat, kemudian materinya itu kita bisa lewat, nanti bisa berbaginya lewat apa HP yang sudah ditulis misalkan ada di Pak hari ini pun bisa bagikan. Cuma mengingatkan aja. Kita simbolkan namanya jari tajwid. Ini kalau kita fokus bagi yang sudah bisa baca Quran. Nah, juga ada yang satu lagi yang baru belajar Braille awal. Untuk step-stepnya itu ada 7 langkah. Jadi belajar Al-Quran Braille itu kita sampaikan ke mereka mudah. Terus menyenangkan. Singkat apa Pak Radik? Mudah, menyenangkan. Belajar Al-Quran Braille mudah, menyenangkan. Singkat, mumet. Singkat Dewi. Jadi mudah menyenangkan. Seperti apa gitu kalau belajar Braille. Itu saya pengalaman kemarin kita mengajarkan, termasuk diantaranya ini Mas Radik ini.
Cuma dulu formulanya belum dibentuk, cuma step-stepnya sudah sebagian diajar. Hasilnya ya Mas Radik itu, Mas Ade, sekarang sudah jadi Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Seneng saya melihatnya. Ada Pak Ade, Mas Ade, kalau Pak Ade kok ketuaan ya Ade ya. Bisa. Intinya saya senang lah, saya senang. Kemudian dalam forum seperti ini kita saling berbagi. Kalau refresh dulu sebelum tajwid, formula untuk mengajarkan Arab dari awal, kalau saya namanya tak kasih label gini Pak Heri. Tulamu biala. Pernah dengar itu? Tulamu biala. Oh, Tulamu biala. iyalah. Benar dengar? Apa itu? Apa Biala. tulamu? Tu itu 7. La-nya langkah, mu-nya mudah, 7 langkah mudah. Tulamu. 7 langkah mudah. B-nya belajar, la-nya Al-Quran, la-nya Braille. Gitu. 7 langkah mudah belajar Al-Quran Braille. Jelas ini. Itu kemarin sempat tak tuliskan ya, tapi cuma belum diekspos, dipublish. Nah, itu untuk mengenalkan konsep kepada teman-teman santri, anak-anak santri. 5 step-stepnya. Ibaratnya membangun rumah itu ada bangun pondasi. Jadi pondasinya semakin kuat, semakin dikuasai Arab Braille-nya dari kemudian plus 6 huruf tambahannya. Itu kan dasarnya. Kalau mau buat roti, itu bahan mentahnya, bahan bakunya. Kalau bahan bakunya sudah siap, termasuk makhorijul hurufnya, cara pengeluarannya itu nanti lebih detail lagi sampai cara pengeluarannya, makhrajnya seperti yang disampaikan Pak Eri tadi, termasuk bagaimana ketika disukun dan seterusnya. Hanya di langkah pertama itu, di tangga pertama itu, anak dikuatkan pemahaman tentang simbol dasar. Nanti 30 huruf hijaiyah dan 6 huruf tambahannya. Itu. Nah, lebih rinci lagi nanti bisa diawali dengan huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita kenalkan. Pengalaman dari kemarin itu anak bisa menirukan tapi belum tahu di mana sih tempat dia keluar. Misalnya Hamzah atau Alif, tempat Hamzah Alif, tempat keluarnya di mana? Kadang cuma namanya saja, tapi ketika tidak dijelaskan cara keluarnya, ternyata itu berpengaruh. Tapi ketika Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustazah, apa kabar Ustazah? Ya, saya langsung mengikuti ya. Kita lanjutkan. Kita jelaskan sekalian tempat keluarnya itu lebih hasilnya lebih bagus. Jadi kita deskripsikan misalkan huruf halki. Kita ketika mengenalkan huruf hijaiyah jadi bisa diponto-ponto. Di ponto-ponto itu dibagi-bagi. Oh, ini yang keluar dari tenggorokan 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu bisa. Nanti simbolnya titik berapa. Bisa juga secara keseluruhan dulu, misalnya pakai lagu. Mengenalkan nama urutannya dulu. Kalau Mas Radik dulu pakai lagunya apa Mas Radik? Lagunya Ipin Upin. Lagunya lupa. Lagunya lupa kuncinya. Nah, itu dia. Lagunya itu. Kalau kita yang audiennya itu anak-anak, nah, coba masih ingat lagunya orang Malaysia itu Cikgu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya itu. Atau pakai lagu Indung-Indung bisa. Atau versinya kalau tunanetra kan sedang mencipta lagu, pakai lagunya, versinya panjenengan semuanya seperti yang dikatakan Mas Ade tadi, kreasi dalam menyampaikan huruf dasar, simbol huruf hijaiyah dasarnya dikuasai. Nah, setelah selesai, lanjut di langkah kedua. Jadi kalau dasarnya, pondasinya kuat, baru nanti ditambahi tanda baca. Mulai di tangga 2 itu mengenal tanda baca. Ketika memperkenalkan tanda baca pun tidak serta-merta langsung membaca misalkan
bata, jasa, atau tata, atau sofa, dan seterusnya. Tapi bisa melalui untuk mengingat simbolnya fathah, simbolnya kasroh, simbolnya dhammah, itu kita pakai. Kalau misalkan hari ini kita mau mengenalkan simbol fathah, kasroh, dhammah. Kemudian kita kasih clue dengan pertanyaan tapi bernada, misalnya bernada dan tepuk. Mas Adik juga udah pernah ya? Mas Adik pernah belum ya? Fathah simbolnya. Pernah. Titik Oh, bawah. Bu. Ayo kan. Ayo adik gak anu. Kamu gak pernah maksud. Oh, gitu. Coba Komplotan ayo. yang sudah pernah dijawab. Bu Umi yang tanya, kalian yang menjawab. Ayo dik. Ibaratnya berbagi. Oh, ini jawab apa? Oke. Audiens jawab ya, aku yang bertanya. Ini langkah kedua. Fathah simbolnya Lubang dua. Lubang dua. kasroh. 15. Kok saya mikir ya 15. Dhammah simbolnya 136. dhammah simbolnya 136. Enak kayak gitu. offline. Ayo dik. Oh, tanda apa? Nah, misalkan itu mengenalkan simbol, terus cara membacanya atau fungsinya. Setelah tahu simbolnya, kemudian baru fungsinya. Apa fungsinya? Bagaimana cara membacanya? Kalau fathah dibaca vokal A. A. Kasroh dibaca vokal I. Ya. Dhammah dibaca vokal U. Misalnya kayak gitu. Itu kalau santrinya 2, 3, atau 4 itu gayeng. Gayeng itu apa? Meriah. Gayeng itu menyenangkan karena lebih dari 1. Kalau 1 sih ya enggak apa-apa. Hanya ada prolognya sebelum anak-anak meraba di tulisannya atau membaca di tulisannya, kita kasih penguatan dulu. Kita kasih atau kita sosialisasikan dulu pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah memperkenalkan tanda baca fathah, kasroh, dhammah. Ada lagu ini Ustadz, punya lagu. Misalkan kayak gitu. Fathah simbolnya lubang 2. Kasroh simbolnya 5. simbolnya 136. Ayo dik. simbolnya 136. Kalau bagi guru-guru wes apa keluar kepala nggak perlu sepertinya. Tapi sebagai guru itu ada kreasi untuk memudahkan santrinya biar mudah menghafal. Kadang kasrah itu lali-lali. Kasrah kan 25 apa? Kadang bisa bingung gitu. 25 kok jadi sukun. Dengan nada itu memudahkan santri untuk mengingat di mana simbolnya atau di mana tempat titiknya. Itu tangga kedua. Berikutnya tangga ketiga mengenalkan pokok bahasan fathatain, kasrotain, dhammatain. Nama judul mengenal tanda tanwin gitu. Tanda tanwin itu 3 macam, fathatain, bukan fathahtain tapi fathatain, kasrotain, dhammatain. Fathatain simbolnya 23 plus 1. kasrotain simbolnya 35. dhammatain simbolnya 26. dhammatain simbolnya 26. Kan offline nih, Rek. online ya penak. Online kok on Fathatain dibaca an, rotain dibaca in, dhammatain dibaca un, dhammatain un. dibaca un. Sabar. Burung kok. Sudah selesai mengenalkan pokok bahasanya, baru mari kita lihat bukunya.
buku. Silakan nanti dibaca. Nah, caranya membaca aplikasi atau diimplementasikan di buku itu ada beberapa tulisan atau jenengan bisa buat tulisan. Contohnya misalkan kalau Fathatain sami'an. Samian. Apa tulisannya kalau nggak pakai tulis braille, tulis dalam angan-angan coba. Sin Sin fathah, Sin fathah mim kasro ain fathatain. kasroh, ain fathatain. Nah, untuk fathatain ini kan ada pengecualian, nanti baru dijelaskan. Fathatain tadi kan 2, 3 plus 1. Kecuali di huruf apa saja yang tidak perlu titik 1. Lam alif. Ya, betul. Terus? Ding, 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 ding. Tak marfuto. Ya, tak marfuto. Terus? Terus Satu lagi. Apa Mas Ade? Kedah, Bu. Ya, Pak Heri? Hamzah mufrad. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, namu Aku mungkin jawab ngono khawatir. Iya, Iya, khawatir salah ya, nggak apa-apa. Itu biasa. Oh, apa Bu Hamzah mufroda? Oke. Di Hamzah kan kalau misalnya an gitu Bu ya, tapi pakai Hamzah mufroda Bu ya. Ya, titik 3. Oh Bu, itu di beberapa ayat saya jumpai itu loh, tetap ditulis loh alifnya. Ada alifnya? Ada. Contohnya di apa ya? Ada Bu. Makanya kalau saya juga belum berapa detail ya. Kalau di buku panduan itu memang tidak menjelaskan itu ya. Cuma hanya diberi petunjuk gini saja. Kalau ada alif itu tidak perlu dibaca. Jadi tidak ada pengecualian itu lagi. Misalnya bertemu dengan lam alif atau itu begitu. Ya, di praktiknya itu kalau misalnya apa ya? Jamilan gitu. Jamilan itu kan atau jamilan kan jim fathah mim kalau atau lam alif itu betul. Kalau lam alif itu kemudian fathatain itu tidak dikasih itu, tapi ada beberapa yang tadi kalau pakai hamzah mufroda alifnya tetap ditulis Bu. Oh, ada beberapa ya. Iya, ada beberapa. Iya, yang tetap alifnya ditulis. Kalau hamzah itu loh ya, kalau hamzah mufroda loh. Setahu saya kalau hamzah mufroda itu yang tengah yang ditulis. Jadi kalau dia di tengah kalimat itu tidak ditulis alifnya. Oh ya, yang di tengah kalimat Mas Hadi ya. Yang di akhir kalimat tadi kan benar itu bacaan itu mat iwat kan. Benar sebenarnya Ya, kalau secara kaidah. Mungkin loh ya, mungkin nggak tahu. Sepengetahuanku yang itu tadi hamzah mufrad. Kalau di akhir kalimat misalkan apa itu syai'un, syai'an gitu ya. Syai'an itu pakai hamzah titik 1. Nah, coba nanti kalau kita menjumpai di kalimat Al-Quran misalkan, nah kita baru membaca itu baru kita ketemukan gitu. Ya, nanti kita diskusikan Bu, karena kita pernah nemui. Jadi nanti kapan tepatnya begitu. Kenapa kok tetap ditulis alif ya? Alasannya apa begitu kan ya? Seperti kata Mas Adi, kalau di akhir ayat ya wajar karena dia tergolong dalam matiwa tadi. Kalau itu logis, tahu saya. Di akhir kalimat atau di akhir kata. Okay. Itu di bagian fathatain tadi, nama tanwin tadi itu di bagian langkah ketiga. Kemudian langkah keempat kita buat box yaitu mengenal mat tabi'i. Cuma ini mat tabi'i mat aslinya dulu. Jadi mat tabi'i ya, mat asli. Mat asli. Kemudian yang kelima itu baru nanti kita kenalkan yang tadi kan cuma satu ketuk kalau fathah kasrah dhamma, fathatain ya dibaca jelas gitu. Baru kalau mat tabi'i itu dibaca satu alif atau 2 ketuk atau berapa harokat? 2 harokat. Di 1 alif, 1 ketuk, 2 ketuk atau 2 harokat. Itu mat tabi'i. Jadinya huruf hijaiyah depannya dikasih alif berarti dibaca panjang atau 1 ayun. Misalkan ba fathah ba mat tabi'i alif, ba
atau jim fathah ya matobi'i alif jaya dan seterusnya. Cuma ada contoh kalimat atau contoh kata yang itu penerapan dari matobi'i tadi. Berikutnya pokok bahasan fathah mat, kasroh mat, dhammah mat. Nah, kita kenalkan juga kalau yang belum pernah mengenal sama sekali memang perlu poin per poin kayak gitu. Ada pengelompokan. Terus kemudian baru ada setiap langkah ada uji kompetensi. Setiap langkah ada uji kompetensi. Nah, per pokok bahasan ini antar individu santri itu biasanya macam-macam, tergantung kompetensi, tergantung apa namanya daya tangkapnya. Kalau dia ada potensi cerdas biasanya cepat. Tapi kalau perlu pengulangan, nah itu perlu kesabaran panjenengan semuanya untuk terus mengingat, terus mengulang-ulang sehingga dia jadi apa. Nah, kembali ke langkah kelima ini, fathah mat. Ini kalau saya pakai lagu, masih ingat Mas Ade lagu apa Mas Ade? Coba dipancing dulu, Bu. Man ana. Ini mana anak? Masih ingat? Gimana tuh? Mana Pak? Lagu lali jenenge iki. Ayo Ade. Masih ingat Bu. Ade. Tanjung Perak ya. Mbak Ani pernah dengar nggak ya Mbak Ani? Mas Radik ini bisa ini, man ana. Ayo, Ustaz Radix. Man ana. Lali jenenge dhewe. Nah, itu. Iya. Adanya dari man ana yang diaplikasikan ke pertanyaan. Fathah mat, simbolnya lubang. Satu. Lubang satu. Satu kan kalau yang langkah keempat tadi matobi alif lubang satu. Terus matobi iya itu pakai i. Iya. Ya. Kemudian apa tadi matobi wawu pakai w atau wawu itu. Bu, kayak apa itu titik 1 sama titik 4 itu kita menjelaskan gimana? Kan sama. Beda. Namanya Pak. Kalau yang langkah keempat tadi mengenalkan matobi itu mat asli nih. Itu dari huruf hijaiyah kemudian ditambah titik 1 berarti dibaca panjang vokal A-nya 2 ketuk. Itunya pokok bahasanya matobi'i. Matobi'i alif, matobi'i ya, matobi'i wawu dibolak-balik sama yang penting 3 itu. Baru yang di langkah kelima atau tangga kelima itu mengenalkan pokok bahasanya fathah mat, kasroh mat, dhammah mat. Nah, cuma untuk memudahkannya pakai lagu tadi, lagunya man ana. Fathah santri-santri dengarkan dulu. Terus kemudian ditirukan per satu per sub misalnya fathah mat, simbolnya lubang 4. Coba bersama ingat bahwa kalau fathah mat itu simbolnya titik 4 atau lubang keempat. Itu jesnya itu. Terus ditirukan. Satu itu dulu dilancarkan, berarti kalau menjumpai fathah mat itu di lubang keempat. Berikutnya yang kedua kasroh mat, simbolnya 4, 5. Nanti diulang lagi, disambung dari fathah mat, kasroh mat lagi, dilakukan lagi. Fathah mat, agak cepat boleh. Fathah mat, simbolnya lubang. Coba bersama, 1, 2, 3. Fathah mat. Simbolnya lubang 4. Kena offline. Baru kasroh mat, Kasroh mat. simbolnya
Nanti diingat, oh 45 itu kasroh mat. Terus baru yang ketiga, dhammah mat, dhammah mat. Simbolnya 3, 4, 6. kok 3? Oh ya, Satu 3, kita sudah. 4, 6. Semuanya dibaca. Dibaca berapa harokat? 2. 2 harokat, 1 ayunan. Kalau saya tanya, semuanya dibaca. Dibaca berapa ketuk? 2 Dua ketuk, ketuk. Berapa alif? 1. 1 alif. Langkah kelima. Berikutnya langkah keenam. Jadi cepet-cepetan Wain. Nanti kalau praktiknya per jenjang itu bisa 1 kali pertemuan langkah pertama, atau bisa jadi 3 pertemuan, atau tergantung itu tadi kemampuan anaknya. Kalau untuk pembelajaran guru ya dipercepat gitu. Nanti prakteknya bisa sistemnya, misalkan Mas Radik praktik untuk memperkenalkan langkah pertama, Mas Ade pokok bahasan langkah kedua, nanti praktek seolah-olah nanti santrinya itu pada hari itu mengenalkan tanda fathah, kasroh, dhammah sampai apal luar kepala simbolnya, terus cara nulisnya. Pertama dengarkan dulu, terus sambil meraba santrinya, meraba tulisannya, dibacakan gurunya sambil diidentifikasi, diraba-raba gitu. Oh ini fathah lubang 2. Ada huruf hijaiyahnya dulu, kemudian tanda baca. Dibaca. Baca dalam hati, diraba, baru setelah selesai misalkan 2 kata atau 3, maaf, 2 atau 3 huruf yang disertai tanda baca, misalkan apa tadi, ahada. Ahada, berarti hamzah alal alif fathah, ha fathah, kemudian dal fathah. Baru diraba dulu, baru diajari ahada, misalnya gitu. Bukan ada, misalnya gitu. Enggak. Tapi dibiasakan dibaca dalam hati sambil diidentifikasi untuk melatih kepekaan rabaan santri. Baru dikasih waktu sejenak, misalkan gurunya misalkan sama-sama tunanetra, jadi buku yang dipegang atau yang materi yang akan disampaikan itu diinformasikan. Kalau nggak ada bukunya, misalkan panjenengan bisa dikte, misalkan hamzah, kalau sudah mengenal langkah yang pertama, misalkan hamzah alal alif fathah, kemudian ha fathah, dal fathah, dibaca ahada, misalnya gitu, ahada. Kadang anak pintar nulis, tapi kepekaan tangannya belum bisa. Dia bisa menyebutkan, mengidentifikasikan ini huruf hijaiyah ini dikasih tanda baca fathah atau kasrah, dhammah, dia bisa nulis, bisa menyebutkan. Tapi ketika untuk membaca tulisannya sendiri, dia belum peka. Ada yang model seperti itu. Nah, itu perlu untuk latihan perabaannya dimaksimalkan terus, dicoba aja, insya Allah bisa, pasti bisa. Dimotivasi untuk bisa membaca, selain menulis, bisa membaca atau bisa mengidentifikasi. Bisa nulis tangan lewat stylus braille, apa namanya, reglet, atau nulisnya lewat awang-awang. Lewat awang-awang itu ya gitu. Coba Mas Ade atau siapa ini, Mbak Yeni. Mbak Yeni coba tuliskan huruf hijaiyah disertai tanda baca fathah. Misalkan kalimat apa? Kharaja. Khoroja, Ya. kho fathah, ro fathah, jim fathah. Ya betul. Cuma tanda bacanya itu bukan fathah pakai kaf itu nih, fathah pakai ha nih. Ah ya, fathah. Salah sebut ada. Iya. Kasroh, kasroh, bukan kasroh tapi kasroh, kasroh. Ya, dhammah. Dhammah. Fathatain, bukan fathahtain. Fathatain. Ustazah, saya mau tanya sedikit, bisa? Betul. Tadi apa itu yang sebutan mat
apa namanya mat fathah terus kasromat dan domat itu apa sama dengan sebutan dengan fathah isbaiyah, kasro Iya, isbaiyah dan doma isbaiyah itu ya Ustaz? iya betul sekali. Ini sama. Nanti ada yang Oh, hanya fathah kemarin saya jelaskan ke teman-teman itu boleh. yang seperti fathah itu fathah isbaiyah gitu. Kalau Iya, sama ya syukur berarti nggak salah. lainnya Di ya buku betul. panduan kita nggak ada Ustazah itu Muhammad atau Muhammad Asromat nggak ada, tapi seperti Ya, Isbaiyah. ya boleh dipakai itu boleh. Nanti Oh, boleh nama ya. lainnya, nggih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yani juga. Fathah, apa namanya? Afwan Ustazah. Fathah isbaiyah, kasrah Mau. isbaiyah, dhammah isbaiyah. Doma isbaiyah. Ya. Itu Ya, poin-poin Ustazah. yang perlu dikenalkan. Lanjut. Terus seperti ini Ustazah, seperti alif maksuro itu. Alif lainah ya. Alif maksuro atau alif lainah itu di 6 huruf tambahan, Pak. Itu masuk di tangga pertama. Jadi di tangga pertama itu mengenalkan 30 simbol huruf jaiyah. Nanti mengenalkannya itu bisa beberapa versi. Ada yang versinya Pak Zainul kemarin seperti yang di buku itu, nggih, kan ada kalau sudah mengenal Braille Latin itu bisa dikelompok-kelompokkan. Ada 16 huruf yang sama, gitu ya. Tapi beda lagi nanti kalau muridnya belum mengenal Latin, kan belum tahu. Langsung titik ke berapa saja lebih enak. Nanti setelah dia mengenal tulisan Braille Latin, dia bisa mengadaptasi atau mengidentifikasi, oh kita ternyata sama dengan ini, bisa kayak gitu. Nah, kemudian yang 6 huruf tambahan tadi, hamzah alal alif, hamzah alal wawu, hamzah alal ya, hamzah hamad, tak marbutoh, alif lainah atau alif maksuroh yang O itu. Nanti fungsinya di mana pemakaiannya ada poin sendiri contohnya. Gitu. Lanjut dulu nggih untuk secara garis besar. Setelah fathah isbaiyah, kasrah isbaiyah, dhamma isbaiyah atau fathah mad, kasrah mad, dhammah mad, itu yang keenam baru mengenalkan tanda sukun. Tanda sukun dan tasydid atau nama lainnya tasydid, syiddah. Syiddah. Yang bisa dikenal apa jenengan? Ya sih. Tasydid. Dua-duanya sih bisa. Ya, tasydid atau syiddah. Nah, fungsinya hurufnya dibaca double atau ganda, ditekan. Ada yang didengung 2 huruf, nun tasydid, mim tasydid, itu dengung. Nah, cara mengenalkan kalau belum pernah sama sekali kan juga pelajaran baru. Kalau bagi guru ya mudah gitu ya. Kenal tanda sukun, kemudian ngiling-ngiling tanda tasydid, lubang ke-6, kemudian tanda sukun 2, 5. Nah, misalkan kita mengenalkan, jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tanda sukun dan tasydid. Coba disimak disimak nada dari Pak siapa Pak Ade, dengarkan. Pakai nadanya karena kita di Surabaya pakai Tanjung Perak. Ayo Pak Ade, yang kenal nggak Pak Ade? Tanjung Perak Hilal. Lupa Bu. Lupa. Saya juga kalau pakai lagu itu suka bingung malah. Apa deh mau eling Dipancing sih Bu. Tanjung Nah, Perak. sing bilang pasti bayar ade kang ngene wis. Pancet ae penggawean. bal-balan iku gara-gara winane iku. Sing Stadion. iki lho, Dik. Sing iki Tanjung lho sing iki lho sing tanda sukun 25 itu lho, Dik. Oh, Tanda tasydid bunyi apa? Iya. Data Lupa 6, sorry. Heeh. Terus? tanda Terus, sukun 25. Sorry, bukan. Tanda sukun mematikan, tanda tasydid bunyi ganda. Ingat. Aiku. Wih. Jangan lupa. Iya. Dibaleni ping 3. Ya, itu untuk memperkenalkan tempat simbolnya. Ngono. Alhamdulillah. Gampang. Allah alam. Nah, itu tinggal dipraktikkan aja. Misalkan kayak gitu. Yang belum tahu itu bisa di-share. Contohnya begitu Bu Yeni, Pak Muhtar, Pak Heri, Mbak Ani, ya.
Nanti per tangga atau per pokok bahasan itu untuk memudahkan anak mengenal, mengingat pengalaman saya tak buat seperti itu lebih mudah. Ketika misalkan tanda kasur itu apa ya? Atau tanda sukun itu lubang berapa ya? Tuh, ingat Tanjung Perak. Tanda sukun 25 tanda tasydid titik 6. 6. Sekarang tanda dia sukun mematikan tanda sukun mematikan tanda tasydid bunyi ganda. Ingat-ingat, Jangan lupa. ingat, jangan lupa. Terus baru dikenalkan tulisan praktiknya. Misalkan dikenalkan masuk gunah bisa sekalian begitu, tapi belum kalau si anak kecil-kecil belum mengenalkan tanda bacanya atau sebutannya gunah atau nun tasydid, mim tasydid. Yang paling mudah itu dulu. Di dua itu ketika mim tasydid, nun tasydid itu dibaca dengung. Kalau rada gede langsung disebutkan bacaannya dibaca gunah. Ketika menjumpai dua huruf itu kok dikasih tanda baca. Maka cara bacanya mendengung selama berapa ketuk? 2. 3 ketuk. Ya, ada 3 ketuk. Misalkan yang tasydid nih, kalau yang sukun mematikan. Misalkan ya fathah sin sukun mim fathah ain dhammah dibaca Yes. Apa ya? Apa tadi? Yes mau. Telinganya Mas Radi cerdas. Sekarang Tengen. Pasal nukono. berikutnya contohnya begini. Qaf fathah ba sukun lam fathah. Hamzah alal betul. Hamzah alal alif fathah, qaf sukun, ra fathah, ba dhammah. Aqrabu. Ya, aqrabu. Nah, itu bisa ketika nanti di sukun di tangga ke-6 itu bisa menjelaskan sekalian ada 5 huruf yang dimantulkan. Ada 5 huruf mantul baju di toko. Baju di toko. Ya, baju di toko itu ketika 5 huruf itu kok disukun, nah baru itu mantul. Nah mantulnya pun nanti ada perbedaannya, bisa dijelaskan di situ poin-poinnya. Tasydid juga begitu. Ada 2 huruf yang ada pengecualian, maksudnya ketika dia di tasydid, tanda huruf hijak yang di tasydid 1 huruf tadi, 2 huruf, mim dan nun, cara bacanya. Nah, terus kemudian di mana cara peletakannya tandanya itu juga kita jelaskan. Kalau sukun setelahnya, kalau tasydid sebelumnya huruf yang di cara peletakan. Kasih contoh. Nah, di sukun sama tasydid ini bisa sekalian di pengayaannya, di uji kompetensinya sekalian dikenalkan al-qamariyah dan al-syamsiyah. Bisa juga pengembangannya nanti bisa diambil dari contoh-contoh sambil mengenalkan Asmaul Husna. Di 99 itu bisa diklasifikasikan yang berapa ini untuk As-Samsiyah, Al-Qamariyah, dan Al-Syamsiyah. Misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir di langkah ke-7 atau tangga ke-7 itu setelah mengenal tangga 1, 2, 3, 4, sampai 6 itu kita praktek diakumulasi latihan tahsin sama tajwid. Di tajwid praktisnya dan teorinya itu dikenalkan di langkah ke-7. Jadi step by step anak bisa menguasai. Santri kita bisa menguasai poin-poin yang dipelajari. Jadi ketika dia nanti diharapkan bisa mengajarkan ke temannya yang tunanetra, oh dia bisa punya di kepalanya itu, oh konsepnya begini, ada tahap-tahapan. Oh ternyata mudah kalau dikelompokkan kayak gitu. Tahsin di situ tadi penerapan dari tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya rangkum di gini. A, I, U kan, misalkan huruf ba aja, yang paling gampang ba dulu. Ba, babibu kan, langkah pertama, langkah kedua babibu, kemudian fathaten. Baca apa?
Ban. Ban Bin bun. bun. Tapi kan nggak ban bin bun. Jadi apa? Langsung praktek membacanya. Ba fathatain ketemu ba dibaca bam. Nah, Bam. ba kasrotain ketemu ba menjadi Bim. bim. Tulisannya kan bin, tapi di depannya ada ba. Jadi bim. Bun juga begitu. Ban bin bun. Depannya dhamatan ada apa di situ? Kalau ketemu ba menjadi bum lagi. Misalnya babi bu ban bin bun. Babi bu dibaca babi bu bam bim bum. Baru masuk ke tangga ketiga matabi. Ba dikasih titik 1 spasi, ba dikasih tanda kasroh tanda matabi ya bi spasi ba matabi wawu bu dibaca babi bu dirangka lagi, balik ke belakang lagi, babi bu bam bim bum babi bu. Itu usahakan satu nafas. Nanti latihan ketika baca penggalan ayat itu sudah mulai nafasnya teratur. Jadi di tahsin itu mulai mengatur penggalan satu kalimat tadi yang untuk tahsin itu satu nafas. Diraba dulu, dibaca dalam hati, baru ustadznya ngasih contoh. Babi bu bam bim bum babi bu. Tirukan. Apalagi anak-anak coba nirukan ya. Babi bu bam bim bum babi bu. Bersama 1, 2, 3. Praktik ini. Oh, ayo rek. Babi bu bam bim bum babu ibu. Nah, niru babumu. Nah, ketika iklab itu kan mengenalkan iklab, bacaan iklab. Nah, itu 3 ketuk. Nah, itu kalau kita mendengar santri kita kok kurang 3 ketuk ya kita ingatkan kurang sedikit lagi, kurang seperempat apa kurang berapa. Jadi bahasa Jawanya tengen-tengen kupingi awake dhewe ketika mendengarkan santri kita kok kurang, misalnya bam bim bum, nah, kurang kan? Bam bim. Kalau dia bacanya bam bam bim bum, nah, kurang lagi, diulangi lagi. Kasih contoh yang benar, baru anak menirukan. Jadi prinsipnya sebagai guru berilah contoh yang benar. Bisa sekali, 2 kali, habis itu anak menirukan atau santri menirukan. Contoh konkret di kalimat tadi babi bu, ban bin bun, atau bi babi bu. Kita kasih contoh cara membacanya. Cara nulisnya kalau ada modulnya bisa langsung praktek baca. Tapi kalau belum ada bisa langsung praktek menulis. Coba dituliskan praktek namanya imla ya, praktek menulis braille imla. Ba fathah, ba kasroh, ba dhammah. Itu langsung ba fathah, kasroh, ba dhammah, tuliskan. Terus spasi. Baru ba fathatain, ba kasrotain, ba dhammatain. Ban bin bun. Terus spasi. Baru ba matabi alif, ba matabi ya, ba matabi wawu. Nah, selesai nulis baru dibaca. Seperti tadi itu. Babi bu bam. Tulisannya ban, tapi karena ini ada fathatain, kalau ketemu ba, maka cara membacanya mengubah suara tanwin tadi menjadi suara mim. Bam. Terus asal juga begitu, bim. Jadi setiap nanti anak-anak atau teman-teman ketemu ada kirinya ada fathatain, kok di depannya ada ba, maka cara bacanya iklab. Itu nama bacaannya. Sampai berikutnya setelah praktik di tangga kita matabi'i, kasroh, fathah tadi dimasukkan ke keempat tadi. Apa namanya ini? Matabi'i alif sudah, tangga kelima sukun. Tiba bibu bam bim bum babi bu, nafas, terus baru sukun di prakteknya. Bayi.
itu pakai diftong ai. Bau. Jadi di bahasa Arab hanya ada 2 diftong ai dan diftong au. Nah, kesalahan atau kurang tepatan membaca ketika di diftong ini kadang ada miring, baina, nah gitu. Baina. Suara Suaranya miring. Bau jadi bau. Ini bibirnya yang sering saya jumpai mengingatkan itu bibirnya mencucu, ya gitu. Bauna, baina, bauna. Ada gerakan bibirnya. Yauma. Cucu. Yauma, bukan yauma. Yaumitin, ada gitu. Ada itu harusnya Ustazah au dibaca au kasoibin. Iya, betul, itu namanya miring. Nah, itu di tahsin ini kita latih anak yang punya kebiasaan miring, itu kita drill dengan di tangga ke-7 tadi itu tahsin. Yang Bagi sulit Bubam, itu Ustazah kita ngelatih mengucapkan huruf ain dan hak, katanya tenggorokannya sakit. Nah, kita harus gimana itu? Memaksa gimana ya? ya kita latih dengan pelan-pelan. Coba lagi minum dulu gitu. Minum dulu, sebelum minum kita praktik doa. Yuk kita praktik doa sebelum minum. Sambil tadi segala, kalau muridnya di SD misalkan, SD atau SMP awal itu bisa diselingi kayak gitu. Merasa sakit, coba minum dulu. Biasanya kalau sakit itu nah tenggorokannya kering. Ya minum dulu. Justru kalau anak-anak itu Ustaz di BAP itu mudah Ustazah. Kenapa? Kalau anak-anak di BAP itu untuk melatih huruf itu mudah. Yang sulit itu yang sudah dewasa gini, hak dengan ain itu katanya tenggorokannya sakit. Kok tunggu. Iya. Aneh ngelatih cak mau tambah angel mana berarti Pak Mukhtar. Kalau nyebut namanya ngawur aja. Wah, pelanggaran Pak. Oh iya. Ya, rahasianya ya harus itu tadi, kita motivasi untuk coba lagi. Walaupun ada istilah menulis di kalau menulis di air, di atas air itu nih sulit, tapi tidak ada kata terlambat dalam baca Quran. Walaupun ada keberatan, tapi tetap aja dicoba terus, berlatih teruslah, intinya begitu. Insya Allah pada akhirnya ya bisa. Walaupun memang kualitasnya atau kenyamanan belajar membaca ketika kecil itu beda dengan masa tua. Tapi kita motivasi dengan itu hadis. Kalau belajar terbata-bata, ada kesulitan, ada 2 pahala untuk panjenengan semua. 1 mau belajar baca Quran, yang kedua karena terbata-batanya panjenengan kesulitan, itulah yang punya nilai pahalanya double. Double. Karena kesulitan mau coba bisa kayak gitu. Coba. Yang susah tenggorokan tengah. Nah itu di tangga pertama itu kan ada 6 huruf. 6 huruf misalnya aha itu tenggorokan bawah. Kemudian naik dikit tenggorokan tengah. Ain ha, aha atau ha. Kalau ha kan lebih bersih, kalau a lebih dalam. Kemudian tenggorokan atas, ghain kha. Nama hurufnya ketika diaplikasikan tanda baca kha. Nama hurufnya ghain kha. Jadi sekalian sambil mengenalkan huruf huruf idhar halki. Ha, ain, ha, ghain, kha. Di ghairil maghdubi, ketika disukun seperti apa? Misalnya kayak gitu. Itu di tangga 6 termasuk sukun. Oh ya, tadi masih sampai diftong. Tadi bayi, bau. Nah, baru cedek jemuran gini ya kena, Mbak. Ub. Terus baru ada
Berikutnya ada nun sukun bertemu ba. Min spasi bal. Ada alif lam sukun. Mengenalkan alif lam sukun dan tamsiah di situ. Bab ban tulisannya ya. Berarti bab ba abba itu tasdid. Mohon maaf Ustazah Umi, Ya. saya berizin ini ada pasien. Ini saya disupport saja audionya, cuman saya masih ngikuti tapi saya sambil mikir. Iya, alhamdulillah itu namanya produktif. Alhamdulillah nggih matur suwun. Oke, monggo, Ustazah. monggo. Ya. Nah, Saya itu Mbak Titin ya. Ya bisukan dulu. 6 Ramen awake dhewe kok. itu tahsin. Tahsinnya itu latihan dari diurutkan huruf Tuh, suaranya Bu Umi hilang. Halo. Lanjut Bu, lanjut. Ya. Kemudian huruf tempat huruf yang kedua, tengah lidah. Huruf tengah lidah sudah pernah dapat belum ini? Tengah lidah. Jadi cara keluarnya huruf di tengah lidah. Masih ingat Pak Mukhtar? Jasa. Ya. Oh ya. Biasanya bapak-bapak kan gawe jas. Jas. Jasa ya. Jasa ya. Saya gitu. Mengenalkannya kalau menurut saya sekalian ketika di tangga pertama itu di ponto-ponto, kalau bahasa Jawanya ya Pak Mukhtar. Ponto-ponto dengar nih. Di ponto-ponto. Jadi mengenalkan simbolnya sekaligus mendeskripsikan tempat keluarnya di mana. Itu menurut pengalaman saya lebih baik seperti itu. Karena ketika belum dijelaskan tempatnya itu kadang cara keluarnya lidahnya di mana, kemudian bibir, ketika huruf bibir, kadang bibir ini nggak ketemu. Misalnya mim itu bibirnya nggak ketemu. Mama itu nggak jelas, nggak sampai gini, nggak ketemu bibir atas bibir. Mama, im, kayak gitu. Itu tangga ke itu sekilas tentang untuk ikroknya, pengenalan ikrok awal. Kalau pengenalan huruf hijaiyah, kemudian fathah kasroh dhamma, fathaten kasroten dhammatain, tangga keempat matobi'i alif, ya, wawu, kemudian tangga kelima fathah isbaiyah, kasroh isbaiyah, dhamma isbaiyah atau fathamat, kasroh madhamamat. Kalau pakai lagunya tadi atau nama lainnya bisa kayak gitu untuk mengingat aja, memudahkan. Kemudian tangga ke-6 baru mengenal sukun dan tasydid. Pakai lagu Tanjung Perak sambil memudahkan mengenal simbolnya titik keberapa. Dan yang terakhir tangga ke-7 aplikasi rangkuman dari tangga 2 setelah huruf hijaiyah dikasih tanda baca. 1, perpindahan dari huruf-huruf hijaiyah tadi dipraktikkan dalam tulisan. Kalau saya kemarin di tangga kedua itu misalkan diaplikasikan tanda baca fathah, semuanya di fathah semuanya. Misalkan dari huruf alif kita kreasi berselancar pikiran kita, ambil salah satu kata dari yang ada di Al-Qur'an. Kalau saya banyak nyari contohnya di juz 30. Misalkan kalimat ahada kan mengenalkan tauhid ahad, Allah esa. Ahada huruf alif. Kemudian ba diambil kata baroda, dingin, baroda. Itu diambil dari doa iftitah itu ya. Bal barod itu baroda. Kemudian tak saroka. Saroka itu meninggalkan. Habis ba tak samaro, buah. Terus apa? Bisa jim. Ambil kata yang bagus-bagus. Saya ngambil yang positif-positifnya. Jim jamala. Ya, ganteng. Kemudian hak juga ambil kata positif. Contoh hasola, hasil. Hak apa?
Sering Khosiro. sering itu apa? Kharaja, Kholako. khalaqo, Ya, kholak. kharaja. Lagi? Khosiro. Ya, khosaro Eh, dulu, Pak. Yang ini Kosaro, aplikasi fathah semuanya. Oh iya, saya lali. nanti berselancar anak-anak kalau belum pernah mengaji di kalimat-kalimat juz 30, anak-anak masih mikir. Tapi boleh panjenengan mempraktekannya dengan tulisan tadi. Dari penggalan-penggalan kata yang ada di juz 30 atau di surah Yasin atau yang jenengan punya hafalan di situ bisa diambil. Sampai alif sampai ya itu saya ambil kata-kata yang ada di Al-Qur'an. Saya tadi khasaro, kharaja saya ambil kharaja, kebalikannya habis kha dan dakhala. Jadi kharaja dakhala. Keluar terus masuk. Betul, Ustazah. Terus habis zal. Zal apa? Saya ambil zakaro, ingat. Zikir itu kan, zakaro. Yang gampang-gampang itu kata-kata yang bermakna tapi sering kita dengar. Habis ro Rozako. rosala, rozako boleh. Krosada. Rosada, ya. Oh, ya. Rosada biasanya kalau yang kalimat roshida itu rosada, ini pakai yang roshad. Dan seterusnya. Itu ada 30 kata, tapi diurutkan depannya. Ahada, baroda, taroka. Diambil susun 3 kata atau 4 boleh. Kalau aplikasi Kenada, kalau Radik atau siapa yang sudah biasa bernada, datar, naik, turun. Misalnya ahada, baroda, taroka. Terus kata yang berikutnya habis tak tamaro, jamala, hasola. Itu nanti diulang-ulang bisa sampai hafal. Diulang-ulang baca. Khoroja, dakhola. Khoroja, dakhola, dakaro. Terus Rosada. Apa? Zamaro. Ya boleh. Terus sin, salama. Terus shin. Syakaro. Syakaro syukur. Ya, sodako. 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 Dot. Kalau dot itu Doroba. Siapa diantem ya? Ayo diantem. Dan seterusnya itu ada bukunya atau jenengan bisa berkreasi ketika mengajarkan. Kalau belum punya mode, jenengan bisa kayak gitu tadi. Tanggal 7 dan setelah tahsin sampai selesai per pondok-pondok tempat keluarnya di 6 huruf, kemudian 2 huruf qaf sama kaf, kemudian jim, shin, ya itu. Nah, bisa kayak gitu atau sekalian di tahsin itu kalau saya tak kelompokkan bak dulu. Bak karena apa? Mengenalkan iklab. Nah, itu kembali kita aplikasikan di tanggal ke-7 itu masuk ke jari tajwid. Jari tajwid simbolkan huruf iklab. Mengenalkan sekarang tajwid ada cirinya kalau ada nun sukun dan tanwin. Cuma itu nanti bisa dibagi, misalkan satu pertemuan mengenalkan iklab dan idgham bilangun. Saya mulai dari yang sedikit dulu, berarti anak biar mudah ringan diingat. 1 ba iklab. Kemudian yang kedua idgham bila guna. Lalu yang ketiga Itu guna. Ya, idgham guna 4. Yang keempat idhar halki 6. Baru yang ini kecil-kecil dikelingking, kecil-kecil anaknya berapa? 3. Ya, ikhfa hakiki. Berapa hurufnya ikhfa hakiki? 15. 15 atau 14? Misalkan masih agak lupa belum nempel gitu,
bisa diingat begini caranya. Nah, tapi bertahap juga, ini tadi caranya bertahap. Cuma saya tak loncati, mengenalkan langsung keseluruhan. Nah, misalkan di kelingking. Yang kelingking pertama kan ini nanti yang babi bu bambi itu tadi. Kemudian kalau yang itu bilangunah diingatkan, ditempelkan di telunjuk kita. Kalau yang jempol tadi iklab, kemudian di telunjuk kita itu kita tempeli idgham bilaguna. Di telunjuk ini ada 2 huruf lam dan ro. Nanti baru diaplikasikan di kalimat tadi lalilulal. Misalnya kan lan lin lun, tapi bacanya lalilul, lalilu, lailau, al ilul, dan seterusnya. Baru ro. Terus yang ketiga idgham bigunah di jari manis. Jari manis ini ada ditempeli huruf 4. Apa? Ya, nun, Ya, mim, nun mim wawu. atau disingkat yanmu. Nah, dikasih latihannya juga tadi. Ya, yi, yu, ya, yi, yu, ya, yi, yu, dan seterusnya. Ini pengenalan. Berikutnya, idhar haki. Jari manis. Disimbolkan jari manis itu nempel 6 huruf. Apa saja? Idhar haki. Ain, hoin, ha, ho, Ain, hamzah, ha, ho. Hamzah. ha. Nah, kita ajarkan sekalian tempatnya. Diurutkan biar enak. Dari mana? Dari tenggorokan bawah. Hamzah, Hamzah, ain, ha, ain. Nah, ghain. oh. Nah, dulu kan begitu. Diingatkan hamzah, diingat di cara melafalkan hamzah yang titik 3 ya. Bisa titik 3 atau bisa 34. Pak kita sebutkan hamzah, bukan hak nggih, hak. Tenggorokan bawah. Baru ain, ha, ghain, kha. Diingat lagi hamzah, ain, ha, ghain, kha. Sampai diulang-ulang, anak lisannya sampai lancar nyebutkan kalau idhar haki itu ada 6 tadi. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ulang-ulang itu ditempelkan di jari manis. Yang terakhir kelingking, kecil-kecil, ini anaknya banyak hurufnya. Kalau yang iklab tadi anaknya cuma 1. Ini buat permainan anak-anakan gitu, punya anak. Telunjuk anaknya 2. Kalau jempol ini biasanya itu Radik, anak tunggal. Kalau itu bilaguna ini Ade karo Brian. Kalau jari manis, jari tengah, anaknya kan berapa? 4. Ada keluarganya 4 siapa misalkan. Terus yang jari manis anaknya 6. Wah, ini anaknya 6. Lebih banyak lagi nih, orangnya kecil, anaknya banyak. 15. Jadi yang 15 ini cara ngitung, cara melafalkannya biar ingat, mudah ingat itu kita caranya bertahap begini. Sisanya ba, lam, ro, ya, nun, mim, wawu, dan hamzah, ain, ha, ghain, kha. Sisanya apa saja berarti hurufnya? Cara mengingatnya ta, jim. Diulangi lagi apa? Ta, jim. Monggo tirukan. Ta, jim. Ta, jim. Pertamanya pelan gitu. Habis kedua agak cepat. Ta, jim. Ta, jim. Ta, jim. Sudah nempel di otak. Baru penggalan kedua. Habis ta, jim apa? Dal. Za. Ya. Za. Nah, itu kalau belum terbiasa kan apa ya sik diling ini. Za. Coba bersama. Za. Lagi. Za boleh. Kalau saya pakai za lebih mudah. Nah, kemudian dua potong itu dirangkai dari depan sama kedua. Gimana? Ta, jim. Dal, za. Nah, 6 huruf itu diulang-ulang 3 kali. Ta, jim, dal, za. Jim, dal, za. Ta, jim, dal, za. Nah, udah dapat 6 kan? Nanti tambah lagi. Ya, good. Habis itu apa? Ta, za. Terus
Terus Sin, sin. Terus shin, sod. sin. Sin, Sod. shin, Nah, sod. silangkan sin, shin, sod. Nah, cara pelafalannya yang sesuai tempatnya. Sin, shin, sod. Sin, shin, sod. Sin, Habis apa shin, tiga itu? sod. Rangkai dari pertama lagi. Jadi dapat 9. Apa? Ta, ta, Jim, jim, dal, 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 jim, Sin, sod. sod. Diulangi 3 kali. Ta, sa, im. Sa, jim, ta, sa, jim, dal, dal, za, da, sin, sin, shin, sod. sin, sod. sod. Karena sudah hafal, ditambah 3 lagi. Sin, shin, sod. Terus Bot, Bod, ya. tok, bo, bot, go, pok, To, wo, zo. Ya betul. Dot, to, zo. Wo. Dot yang kali, dot, to, blok min 1. go. Zo, blok. Anak gini loh ya. 6 titik penuh. Go. dan P. To, zo. Dot, to, zo. Bo, Ini bo, go. bisa dijelaskan cara keluarnya tadi di sambung. Ta, ta, da, za, za. Sin, shin, sod. Dot, to, zo. Ayo penggalan terakhir. Berarti ada berapa tadi? 9 tambah 3? 12. 12. Masih ada berapa? Kurang 3. Kurang 3 lagi. Apa berarti yang terakhir? Dongi. Gampang ya. Kof, 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 kaf. Wale. Fa, kof, kaf. Ah, pinter ganteng. Fa, kof, kaf. Fa, Kopian. Fa, kof, kaf. Nah, setelah terakhir itu, penggalan terakhir, diawali dari depan lagi. Coba lagi. 3. Tadi diurutkan. Coba Mas Ade, kemudian Mbak Yeni, Mas Yudi, Mas Rati, coba. Dari Mbak Yeni, penggalan pertama. Ta, sa, jim. Terus Mas Ade. Dal, zal, za. Terus Mas Rati. sin, shin, sod. Mas Ismail. Tak. Urutannya adalah sin, shin, sod. Dot, to, zo. Terus Mas Yudi. Ada Mas Yudi? Pak Heri. Ada Belum Pak golek Heri? mikir. Belum golek mikir. Ada Pak Kof Kaf. Ya Pak Kofkar. Balik Pak Mukhtar yang pertama. Tak, sa, jim. Ya. Mas Ade. Yang kedua. Oh, dal, zal, za. Mas Radi. Ketiga. Sin, shin, sod. Shin Sod. Mbak Ani. Keempat. Golek mikir iku. Golek mikir. Golek mikir gak nemu. Nyala. Sudah nyala. Ayo Bani ngomong Bani. Ayo Mbak Ani. Sin, shin, sod. Mbak Yeni. Ganti Mbak Yeni. Dot, to, dot, to, itu. Zo, penuh itu. Dot, to, zo. Ya, Dot. dot, to, zo. Zo. Yang terakhir siapa ini yang belum ada? Ismail. Terakhir. Fa, kof, kaf. Ya. Tadi bilangnya huruf ikhfa hakiki ada berapa tadi? 6. 15. 15. 15. 3, 3, 3, 3. Terus 3 kali 5. berapa? 15. 15. Benar. Nanti kalau masih ragu dibuktikan kayak gitu. Ta, sa, jim, da, za, za, da, atau zain, Sin, sod. sin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Yang bilang 14. Coba. Yang jawab gitu 14, ada yang bilang 15, ada yang 16. Nah, caranya mengajarkannya begitu. Tapi sebelumnya di asesmen tadi yang didengar tentang ikhfa sudah ngerti belum ya kira-kira berapa hurufnya misalnya kayak gitu. Nah, terus kita buktikan dengan cara mengajarkannya tadi 3 huruf, kemudian dirangkai, dicambung lagi, diulang lagi, tambah kayak gitu sampai
Coba yang terakhir kita rangkum ikhfa hakiki hurufnya bersama 1, 2, 3. Ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, Bot, kok, zo, fa, kof, kaf. kaf. Maaf. Nah, kalau nanti panjenengan mengajarkan lewat online pun juga bisa misalkan. Caranya gimana? Silakan Bapak Ibu dituliskan di chat. Nah, gitu. Silakan raise hand ya. Dituliskan di chat, bisa nulis di chat. Ayo, Re. Bisa ya nang chat. Di chat huruf hijaiyah ya boleh tinggal ngechat Re. Anu, Namanya saja. Nulisnya namanya saja. Misalkan Mbak, ya BAK boleh. Terus koma, tak. Voice note aja Ustazah. Oh boleh kayak gitu. Nanti Kalau voice note kan nggak usah nulis. iya, kadang keterampilan tangan juga perlu untuk mengetahui oh ini anak seneng di mana ya, pakai audio atau pakai tangannya juga perlu diasah, boleh kayak gitu. Atau untuk mengelatih keterampilan mengecat ketika belajar online, bisa untuk mengetahui keterampilan atau melatih keterampilan bagi yang belum. Tapi ada yang passionnya seneng audio ya langsung pakai voice note. Kalau yang passionnya tulisan, pakai chat. Nggih. kok mati kan Bu? Enggak, itu nyala langsung Adi nulis oke ngono ae. Ah iya, itu Angel. Angel wes. Angel. mau nanya Ada Ustazah. pertanyaan? Mau nanya Ustazah. Ya, silakan Mas Ismail. Oh, duluan. Bagaimana Ismail untuk ya? maksudnya Halo? orang tua gitu, maksudnya orang tua itu efektif diajarkan seperti itu, boleh nggak Ustazah? Dicoba saja, nggak apa-apa, ini orang tua anak bisa. Jadi kalau orang tua yang belum pernah mengenal sama sekali Braille Latin, kadang lebih mudah itu mengingatkannya dari fondasi dasarnya tadi, tangga pertama dikuatkan. Sedikit-sedikit saja dulu, misalkan 2, misalnya alif, ba, simbol titik 1, 1, 2, tak, 2, 3, 4, 5, misalnya kayak gitu. Atau langsung di huruf halki tadi yang 6 huruf di tenggorokan tadi, hamzah, ha, berarti 3. Bisa pertama urutannya, kalau umumnya itu urutannya dulu alif, ba, ta, terus habis itu terus sampai ya dan 6 huruf tambahan, atau langsung dikelompokkan menurut tempat keluarnya atau makhorijul hurufnya, kayak gitu. Setelah itu diaplikasikan pakai tanda baca, tanda kedua, setiap pokok bahasan kasih uji kompetensi latihannya tadi. Begitu Mas Ismail. Tadi yang tua, anak-anak pun sama insya Allah bisa. Kuncinya step by step, terus diulang-ulang di murojaah. Selain latihan keterampilan tulis, kemudian keterampilan membaca. Kan ada beberapa yang bisa hafal tapi lewat audio saja, tapi braille-nya belum sama sekali. Ada yang lancar hafalan tapi baru nulis, bisa ingat, bisa nyebutkan simbolnya keberapa, tanda baca keberapa, ingat, tapi ketika nulis bacanya belum bisa. Ada yang kayak gitu. Nah, itu yang perlu dilatih. Kita perlu mengetahui perbedaan setiap individu santri-santri kita, nanti panjenengan semuanya melayani anak-anak atau santri-santri itu sesuai kebutuhan mereka. Begitu. Baik Bumi. Cukup dulu Pak. Ngapunten Bumi, sudah jam 20.55. Oke, cukup. Kita sudah lebih dari 1 jam. Alhamdulillah. Meh 1,5 nggak kerasa ya.
Iya gak kroso nih. Kudunya mau terus ini, Pak. Mau terus aja ini, Pak. Oke, sementara sampai Sementara sini. ini supaya nanti nggak bosen ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Ini saya rasa juga sudah cukup banyak loh. Ini di luar ekspektasi. Saya kira tadi ya hanya bahas sedikit topik gitu ya, tapi ternyata cukup banyak melebar dan penyampaiannya cukup ringkas, jadi nggak bertele-tele, jadi banyak sampai 7 tangga yang ya 7 tangga yang sudah kita lewati tadi dan ditambah dengan beberapa pertanyaan yang juga sudah ada penjelasannya. Ya Bumi, jadi ini dulu nggih. Ya, cukup dulu Pak Edi. Untuk prolognya ini secara garis besar kan begitu. Nanti kelanjutannya bisa detailnya, misalkan perlu praktik pertangga tadi. Nanti selain misalkan pertemuan berikutnya kita pengayaan bisa lewat yang Iqra tadi karena konsumen dari santri-santrinya itu ada yang Iqra. Mungkin kalau mau bisa ditawarkan per tahap tadi. Terus nanti ada misalkan kayak micro teaching online, praktek mengajarkannya, misalkan kayak itu bisa. Oke, boleh. Atau langsung Baik. prakteknya monggo nanti sesuai gimana keinginannya atau mengalir begitu. Ya, nanti untuk semakin lebih jelasnya nanti Selasa depan kita akan bahas topik yang lebih mendalam lagi. Gitu. Iya. Oke, baik Bumi, terima kasih dan baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah melalui pertemuan pertama yang saya rasa cukup di luar ekspektasi saya dan saya rasa ini cukup menjanjikan untuk kompetensi kita ke depannya. Yang penting ajak ya. Jadi karena ini butuh ketelatenan rutin, nih monggo kita saling berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi memang saya rekam, tapi saya tidak berharap nanti teman-teman menggantungkan itu dari rekaman yang juga nanti akan saya bagi, tapi tidak begitu. Tapi kita yang paling penting itu bisa ketemu, saling berdiskusi satu sama lain supaya kita saling bisa mengisi. Jadi kita di sini tidak sama-sama pinter. Kita posisikan diri kita itu adalah yang belum tahu ya. Jadi kita saling melengkapi. Siapa tahu nanti seperti tadi Bu Umi yang ngeklaim bahwa misalnya ada alif. Nah, saya menyangka loh ada yang hamzah mufroda. Itu yang fathahnya juga masih diberi alif. Nah, itu salah satu masukan yang itu bisa jadi nanti dibahas. Loh kenapa kok bisa muncul begitu? Nanti kita perdalam hal itu. Iya. Jadi begitu, terima kasih sekali lagi Bu Umi, matur nuwun atas kehadirannya dan teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi Selasa depan seperti biasa, waktunya link Zoom-nya akan saya buka jam 7 ya, jam 7 kurang 5. Insya Allah link Zoom-nya juga sudah saya buka. Walaupun teman-teman bisa masuk karena saya setting Zoom ini tanpa host pun bisa masuk. Bisa hadir tanpa dulu nih. Ya, jadi bisa Bu. Jadi tanpa host pun bisa. Cuma tidak ada adminnya, akhirnya tidak ada rekaman gitu kalau misalnya saya nggak hadir. Nah, itu tapi saya setting seperti itu. Sebelum ditutup ini Raja Kopi itu siapa nih? Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi BP PAUD nih. Sekarang ganti nama Bu, bukan BP PAUD tapi Balai Bahasa Bu. Balai Bahasa. Saya kemarin lewat situ kok ganti Balai Bahasa sekarang. Iya, Balai Bahasa Jawa Timur. Kalau ya bahasa bisa di situ ya, bisa di minta apa? Bisa Bu, insya Allah bisa. Tapi kalau itu bahasa Arab belum. Bahasa Arab belum, bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa. Puisi kayak gitu ya. Ya, puisi, bahasa sastra, Indonesia. Bu. Betul. Musing sama bahasa Madura kita. Lo bahasa Arab itu ono. Ya kudu nah, itu Mas Adi dhewe lagi iso bahasa Arab. Nah, Mas Adi sekarang itu jadi pendekar syair demam berdarah deh. Awas dendam berdarah itu. Lah dulu lah. Enggak ada demam berdarah. Nah, nggih.
Nggih, baik. Terima kasih Bu Umi dan teman-teman, kita akan ketemu Selasa depan. Mari kita akhiri kegiatan untuk malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf bila kurang berkenan dalam mengantarkan acara ini ya. Dan kita doakan Pak Gusti yang sekarang sedang tidak enak badan, ya karena mungkin asam lambungnya lagi kambuh, semoga cepat sembuh. Amin. Segera pulih. Oke, matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.